Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 Maret 2024, hari Rabu pekan ketiga masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Brian Geda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam dalam Sang Sabda. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan beberapa perayaan besar. Dalam gereja kita merayakan pesta kelahiran Yesus sekaligus momen pembaharuan iman kita. Dan bersama seluruh manusia di dunia, kita juga baru saja melepas pergikan tahun yang lama 2023 dan mendekap tahun yang baru 2024 dengan semangat dan harapan baru. Dalam kedua momen ini mungkin kita tidak sadar bahwa kadang kita terjebak dalam pemahaman dan tindakan yang keliru. Seperti pergi ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi hanya supaya dinilai orang bahwa kita rajin dan patuh. Bukan karena kita sesungguhnya sadar bahwa pertama, kita manusia adalah pribadi yang lemah, maka kita membutuhkan Tuhan untuk menguatkan kita. Kedua, kita ke gereja hanya untuk memamerkan aksesoris yang kita miliki. Atau pada kenyataan lain, praktik ketidakadilan sering terjadi dalam masyarakat ataupun dalam negara, di mana adanya satu dua orang yang menggunakan status atau jabatannya tidak dengan benar dan bijaksana. Sikap semena-mena dan anti kompromi menjadi suatu yang biasa-biasa saja. Usaha-usaha untuk membongkar ketidakadilan ini kadang dimatikan karena kita merasa kecil di hadapan orang yang berkuasa. Realitas ini menjadi kritikan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dikisahkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk menghilangkan atau menyingkirkan hukum Taurat yang ada pada orang Yahudi, melainkan Ia datang untuk menggenapi dan membuatnya menjadi lebih sempurna. Hal ini terungkap melalui perkataan Yesus sendiri. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dalam benak kita pasti timbul pertanyaan, mengapa Yesus mengoreksi dan membenahi kembali hukum Taurat? Apakah isi hukum Taurat salah? Ataukah orang yang salah menafsir isi hukum Taurat tersebut? Benar bahwa Yesus datang ke dunia bertujuan untuk menyadarkan kembali kita semua manusia akan apa yang sudah kita lakukan. Sebab seringkali kita melakukan dan menaati suatu perintah bukan karena kita sadar bahwa itu baik dan benar untuk dilakukan, tetapi karena itu merupakan perintah atau aturan
yang menuntut kita harus mengikutinya. Ruang berpikir kritis kita seolah-olah ditutup. Selain itu, maksud penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat adalah usaha Yesus untuk menciptakan dan menyebarkan hal-hal baik. Sebab membongkar praktik yang buruk adalah usaha untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. Barang siapa melenyapkan kebaikan, ia sama dengan orang yang tidak berguna. Sebaliknya, barang siapa yang mempraktikkan dan mengajarkan kebaikan, segala yang baik akan berlimpah atasnya. Namun, jangan memanipulasi kebaikan supaya memperoleh suatu keuntungan. Tetapi, kita buat baik karena memang itu adalah yang terbaik. Kita berjuang untuk menciptakan hal-hal yang baik dalam situasi dan kesempatan apapun. Berusahalah untuk menjadi pembawa kebaikan, kebenaran, dan kenyamanan bagi orang lain dalam hidup bersama dan bermasyarakat. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan, di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.